Halo teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi. Ya walaupun kita berjumpanya secara online ya teman-teman, lewat video rekaman pada saat hari ini, tapi kita masih bersyukur, kita masih bisa beribadah walaupun kita tidak bisa secara bertatap muka. Saya yakin dan percaya mungkin teman-teman semua yang di rumah juga pasti sangat rindu sekali boleh beribadah bersama-sama di gereja, kita boleh berkumpul bersama-sama di gereja. Tapi karena pandemi COVID-19 ini masih sangat merebak dan mengancam negeri ini, apa boleh buat kita tetap beribadah secara online. Kita akan menyanyikan sama-sama teman-teman pujian yang mengatakan satu-satunya yang kuandalkan untuk membuka ibadah pada saat hari ini. Sumber kekuatan, sumber pengharapan.
pada saat hari ini kami boleh kembali lagi Tuhan untuk melakukan ibadah GPS ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat Tuhan yang terus Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan kiranya tetap boleh menjaga dan melindungi kami Tuhan dari setiap apa yang akan kami lakukan Tuhan. Biar perlindungan Tuhan boleh tetap kami rasakan ya Tuhan Yesus. Tuhan juga boleh menyertai dan memberkati untuk teman-teman kami Tuhan Yesus yang berada di rumah saat ini. Biar kiranya Tuhan boleh menjamah, memberkati selalu di dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan juga boleh memberkati ya Bapa untuk Kayani yang akan memberitakan firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah kiranya segala persiapan, segala apa yang telah ia lakukan Tuhan, semuanya itu memang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Berkati ibadah pada saat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selain kita memiliki Allah yang dapat kita andalkan, Allah kita juga sungguh hebat dan sungguh luar biasa. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Teman-teman semua boleh ajak mama, papa, kakak, adik, siapapun yang ada di rumah untuk menyanyikan pujian bersama-sama. Selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 31 ayat 1, ayat 2 beserta kornya, lalu ayat ketiga, ayat keempat, lalu kornya. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini. Nama yang terindah
semua yang kita miliki, kita serahkan kepada Tuhan, karena semua yang ada di dalam diri kita itu memang punyanya Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dityani. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, ini aku, semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan
bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada saat ini kembali kami datang untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, suci kuduskan hati pemikiran kami, layakkanlah kami. Di doa hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar GPS? Luar biasa. Yes. Ya, terpuji nama Tuhan. Pada saat ini kita kembali dipertemukan Tuhan untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Maleakhi 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Saya ulangi untuk kita, Maleakhi 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita sekalian. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadir bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa menyebut kamu berbahagia, supaya kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan pada saat ini menceritakan tentang Maleakhi. Maleakhi ini adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyediakan jalan bagi kedatangannya ke baitnya. Nabi Maleakhi juga adalah nabi yang terakhir dalam perjanjian lama. Dan ia menjadi nabi di Yehuda kira-kira 430 sebelum Masehi. Nabi Maleakhi juga mengingatkan kepada Bani Yakub untuk memberikan persembahan persepuluhan yang terbaik buat Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah persembahan persepuluhan. Apa yang dimaksud dengan persembahan persepuluhan? Persembahan persepuluhan adalah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Persepuluh adalah 10%. Kita tahu bersama, dalam dunia ini semuanya adalah milik Tuhan. Apa yang kita dapatkan 100% adalah milik Tuhan. Tetapi Tuhan meminta persembahkanlah persembahanmu per-10. Berarti Tuhan meminta 10% dari 100% yang kita dapatkan. Seperti contoh, ketika kita melakukan suatu pekerjaan kita, baik di kantor, dimanapun kita bekerja, kita pasti akan mendapatkan upah. Seperti 1 bulan kita mendapatkan upah atau gaji 3 juta. Tuhan meminta 10%. Berarti dari 3 juta dia meminta 300.000. Seperti contoh. Tetapi masih ada saja anak-anak Tuhan tidak memberikan persembahan per-10 untuk Tuhan. Padahal Tuhan tidak meminta 100% dari apa yang kita dapatkan. Walaupun 100% itu adalah milik Tuhan. Tuhan meminta 10%, hanya 300.000 dari 3 juta. Tetapi ketika kita tidak memberikan kepada Tuhan, kita tidak mengembalikan kepada Tuhan, kita sama saja menipu Allah. Kita merampok Allah, kita mengambil hak milik Allah. Apakah yang itu yang diinginkan Tuhan? Tidak. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan mengajar kita untuk mengembalikan kepada Tuhan 10% persembahan yang kita dapatkan dari upah suatu pekerjaan kita. Ketika kita tidak mengembalikan, kita juga mendapat kutuk. Di Maleakhi 3 juga dikatakan di ayatnya ke-8 sampai 9. Di situ sangat jelas bahwa kita menerima kutuk karena kita tidak mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita membohongi Allah. Allah tidak menginginkan kita untuk membohongi Allah atau menipu Allah. Tetapi ketika kita memberikan 10% kepada Tuhan, Tuhan menjadikan berkat buat kita. Seperti dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 4b mengatakan, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus. Berarti Tuhan menginginkan ketika kita membawa uang ke rumah Tuhan, itu adalah persembahan kudus di mata Tuhan. Selain uang, di Imamat 27 ayat 30 pun berkata demikian. Juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari hasil buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Selain uang, apapun yang kita dapatkan dari hasil tanah kita, itu juga 100% adalah milik Tuhan. Bagi teman-teman di sekitar, jika menanam bunga di rumah, itu pun milik Tuhan.
Kita melihat lingkungan gereja kita tidak ada bunga, kita bisa bawa untuk menghiasi rumah Tuhan. Karena itu juga milik Tuhan, itu contoh yang kecil. Kalau yang punya ternak, nah itu juga milik Tuhan. Kita mempunyai buah pepohonan yang ada di rumah kita di sekitar, itu juga milik Tuhan. Karena 100% adalah milik Tuhan. Tuhan meminta hanya 10% saja. Dia tidak minta banyak. Tapi pemuda-pemudi diberkati oleh Tuhan perlu kita ingat, 10% adalah hasil dari pekerjaan yang baik. Hasil usaha dari pekerjaan yang baik, bukan yang tidak baik. Seperti contoh, bukan kita setelah mencuri orang punya, merampok orang punya, kita bawakan kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan, bukan. Bukan yang seperti itu. Tuhan menginginkan kita memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan dengan hasil usaha yang baik, dengan berbuat baik, dengan pekerjaan yang jujur kepada Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Bagaimana cara kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan? Yaitu membawa persembahan kita ke rumah Tuhan atau ke gereja untuk menunjang kebutuhan pelayanan di sekitar kita, di sekitar korps kita. Tuhan menginginkan seperti itu. Di sini terdapat dalam Markus 12 ayat 43 dan Markus 12 ayat 41. Di sini menceritakan persembahan seorang yang janda dan persembahan orang kaya. Di sini seorang janda yang miskin memberikan persembahannya buat Tuhan dengan segala kekurangannya. Dia membawanya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas dan bersyukur kepada Tuhan. Sedangkan orang kaya, ia memberikan persembahannya hanya dengan memperlihatkan bahwa dia kaya. Dia memberikan kepada Tuhan bukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Persembahan mana yang diterima Tuhan? Yaitu persembahan seorang janda yang miskin ini, karena dia memberikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun cuma sedikit, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. GPS yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajak kita semua untuk memberikan persembahan persepuluhan kita dengan benar kepada Tuhan. Karena apa yang kita dapatkan sekarang ini adalah 100% milik Tuhan. Seperti kesehatan, nafas, pekerjaan, kemewahan, kedudukan. Apapun yang kita dapatkan dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan mengambilnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan tanpa kasih atau tanpa ketaatan kepada Tuhan Allah hanya merupakan ritual yang sia-sia. Tetapi ketika kita memberikan persepuluhan dengan setulus hati, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, maka Allah menjanjikan berkat-Nya bagi orang-orang yang setia mengembalikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Lukas 6 ayat 28a mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Saya ulangi, Lukas 6 ayat 28a mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Ketika kita memberikan apa yang diinginkan Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan, kita tidak usah perlu khawatir, kita tidak usah perlu takut, karena kita pasti akan menerima berkat-Nya yang diberikan oleh Tuhan. Seperti dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26 mengatakan tentang hal kekhawatiran, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan hidupmu. Lihatlah burung-burung di udara. Dia tidak menanam, tidak menuai, tetapi dia mendapatkan makanan dari Tuhan. Itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita tidak usah perlu khawatir. Ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita. Ketika kita memberi buat Tuhan, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap dari surga dan mencurahkan berkat-Nya kepada kamu sampai berkelimpahan dan kamu akan berbahagia. Maliaki 3 ayat 10 hingga ayat 12 mengatakan demikian. Sungguh indah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Ketika kita mengingat Tuhan, ketika kita mengembalikan milik Tuhan, kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, Tuhan melimpahkan
berkatnya bagi kita. Karena firman Tuhan berkata demikian. Pertanyaannya buat kita, apakah kita telah memberikan persembahan persepuluhan yang benar kepada Tuhan? Saya ulangi pertanyaannya, apakah kita telah memberikan persembahan persepuluhan yang benar kepada Tuhan? Tuhan Yesus dimuliakan dan kita diberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan ajarlah kami untuk memberikan persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Ajarlah kami untuk mengingat akan Engkau, sehingga kami tidak bisa membohongi Engkau, sehingga agar kami tidak akan membohongi Engkau dan mencuri apa milik Tuhan. Untuk itu Tuhan ajarlah kami Tuhan Yesus untuk mengembalikan berkat-Mu kepadamu. Ini doa hamba-Mu, sempurnakan doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.